أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menjaga Anda dari segala mara bahaya, selalu melindungi Anda, selalu memberikan taufik kepada Anda, dan selalu meningkatkan iman dan takwa Anda. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya tidak ada lain kita hidup ini kecuali hanya untuk kehidupan akhirat. Sesungguhnya dunia adalah mazra'atul akhirat, yaitu tempat bercocok tanam untuk akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Para pemirsa yang budiman, sebelum saya memasuki kepada pembahasan yang telah menjadi urutan-urutan bahasan dalam kajian kita, yaitu akhlak dan irfan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan para pemirsa di mana saja Anda berada, bahwasanya hidup ini sebenarnya tidak sangat banyak berarti, bahwa hidup ini adalah sebentar saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat sebentar ini, pada kesempatan yang sangat pendek ini, pada kehidupan yang tidak terlalu berarti ini, kita berkewajiban untuk mengisinya dengan penuh arti, dengan penuh isi, dengan penuh makna, yang dalam bahasa filsafatnya makna, isi, arti, hakikat tidak ada lain kecuali berkesesuaian dengan kehidupan ukhrawiyah. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, berkesesuaian dengan kehidupan non-materi. Oleh karena itu para pemirsa, kita hendaknya harus selalu berhati-hati dalam menghadapi kehidupan materi ini. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga melakukan dosa. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga melakukan kelengahan. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga kita tidak mau introspeksi diri karena posisi sudah bagus di masyarakat dan seterusnya. Jangan sampai terjebak di dalamnya sehingga kita menjadi kikir, menjadi bakhil kepada diri, bakhil kepada keluarga, bakhil kepada tetangga, bakhil kepada sesama kaum mukminin, bakhil kepada sesama manusia, bakhil sesama kepada makhluk Tuhan. Jangan pula kita sampai terjebak di dalamnya sehingga kita hanya menyisahkan untuk kehidupan ukhrawi dalam jumlah yang sedikit, dalam waktu yang sangat sedikit. Sehingga kita dari pagi sampai menjelang tidur, mayoritas waktu kita hanya digunakan untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu, para pemirsa, kita mesti waspada terhadap kehidupan kita, umur kita, dan waktu kita. Mungkin para pemirsa bertanya, bagi saya, umpamanya ada orang bertanya seperti ini, bagi saya sebagai pekerja, habis bangun tidur, mungkin tahajud atau sholat subuh, kemudian mungkin baca doa, baca Quran sedikit, kemudian kerja, dan sampai maghrib atau bahkan menjelang tengah malam baru pulang ke rumah. Orang yang seperti saya, seluruh kehidupannya atau mayoritas kehidupannya untuk kepentingan dunia. Kepentingan ukhrawinya manakala hanya sholat, ngaji atau membaca Al-Quran atau berdoa.
atau menolong orang, atau berinfak di masjid, di musola, di darul aitam, di pendidikan misalnya. Hanya itu ukhrawiyahnya. Bagaimana? Apakah saya termasuk orang yang celaka? Tidak sama sekali para pemirsa, tidak sama sekali. Sesungguhnya dunia ini bukan dihitung dari materinya. Keduniaan dunia dan keakhiratan akhirat tidak dihitung dari lahiriahnya, tapi dihitung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Dan ini sudah berulang-ulang sebelumnya saya utarakan kepada para pemirsa bahwa dengan niat maka dunia bisa menjadi ukhrawi, dan dengan niat pula masalah ukhrawiyah bisa menjadi duniawiyah. Na'udzubillah. Misalnya contohnya, saya bekerja untuk mencari nafkah, ini urusan dunia. Maksimal tidak maksiat. Tapi kalau saya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akal saya menyuruh dan mengerti terhadap perintah Allah, sehingga saya niatkan keluar dari rumah untuk mendapatkan istri qurbatan ila Allah, demi mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia tadi sudah menjadi ukhrawi, sudah menjadi akhirat. Maka itu setiap langkahnya melangkah menuju tempat kerja diisi oleh para malaikat dengan penuh pahala. Nah, oleh karena itu tergantung niatnya. Tapi kalau kita mencari harta hanya karena cinta kepada harta, hanya senang kepada harta, suka kepada harta, maka itu tidak akan ada pahalanya. Kalau pekerjaannya itu pun halal, maka dia masih setara dengan binatang. Tapi kalau pekerjaannya haram, adallu sabila, dia akan lebih rendah dari binatang, lebih sesat dari binatang. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kalau kita niatkan karena Allah, bagaimana niat karena Allah? Yang kalau saya keluar dari rumah ini karena perintah Allah. Nah, oleh karena itu akan berpahala. Dan ini tidak gampang para pemirsa. Jangan disepelekan lalu mengatakan, oh kalau begitu saya tinggal berniat saja karena Allah selesai. Tidak begitu. Tapi tidak pula terlalu berat. Penjelasannya bagaimana? Ketika saya keluar rumah karena Allah, maka saya tidak boleh menyukai harta saya. Jadi harus memerangi rasa suka. Jadi ketika karena Allah, berarti saya cinta kepada Allah. Jadi harus kita kikis rasa suka kepada harta itu. Yang kedua, ketika saya keluar rumah karena Allah, berarti seluruh pekerjaan saya yang di luar rumah, di mana karena diniatkan karena Allah menjadi nafkah untuk keluarga itu, harus pula sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan hanya global saja, karena saya berniat karena Allah, selesai dapat pahala. Tidak para pemirsa. Saya berniat karena Allah, dan dalam mengerjakan pekerjaan saya itu harus pula sesuai dengan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya qurbatan ila Allah. Maka itu dalam bertutur kata ketika bisnis, berjualan misalnya, jangan berbohong, jangan menipu, jangan korupsi. Nah, ini namanya qurbatan ila Allah. Ini namanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya yang perbuatan di atas niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas takarruf kepada Allah. Karena perintah Allah, karena cinta kepada Allah. Nah, oleh karena itu, bagi guru misalnya, jangan mengajar apa-apa yang tidak tahu. Jangan mengajar yang salah. Jangan mengajar yang sesat. Jangan mengatakan tahu kepada yang hal-hal yang tidak tahu. Kalau menjadi pejabat pemerintahan, jangan korupsi. Jangan berbohong. Jangan tidur di waktu-waktu kerja. Karena ketika kita mendapat bayaran oleh kantor negeri atau swasta, ketika kita dibayar untuk kerja, ketika kita tidur dalam pekerjaan,
berarti kita telah mengkorupsi waktu. Harus sopan, harus ramah terhadap misalnya pembeli atau yang merujuk, yang berkeperluan kepada kantor yang kita di dalamnya menjadi pegawai. Jadi semua apa yang diamanatkan di dalam kantor atau tanggung jawab kita, apakah toko atau kantor negeri swasta, apa yang telah menjadi amanat kita harus kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Itu tentu amanat yang dalam aturan Allah, dalam hukum Allah. Jangan sampai amanat di dalam hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang merasa ksatria, banyak mengatakan saya tidak munafik. Kenapa tidak munafik? Ya, saya suka harta, jadi dia menyokong saya terima, saya tidak munafik. Nah, ini perkataan yang salah. Perkataan yang salah dan ditempatkan di tempat yang salah. Justru munafik itu yang mengambil sogokan, itu munafik. Yang bermaksiat itulah yang munafik. Jadi bukan munafik itu lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain di perbuatan. Hanya itu saja definisi munafik. Bukan. Tetapi lain di hati, lain di mulut, yang di dalam jalan Allah. Misalnya, saya sholat, tapi saya tidak beriman kepada Allah. Nah, ini munafik. Misalnya, saya penakut, tapi saya mengatakan pemberani. Ini munafik. Saya tidak mampu melakukan. Akan tapi mengatakan saya mampu melakukan. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai munafik. Jadi munafik bukan hanya apa-apa yang berbeda antara hati dan luar, tapi yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya kepingin hati saya kepingin uang ini, sogokan ini. Nah, kemudian karena saya tidak mau munafik, makanya saya ambil. Bukan begitu. Di sini harus munafik dalam yang pertama, lain di mulut, lain di hati. Nggak apa-apa di sini harus kita munafik. Yang apa? Saya tidak mau. Jadi kita harus berani mengatakan saya tidak mau. Sekalipun hatinya mau. Nah, karena hati ini para pemirsa, sebagaimana kita telah bahas, satu daripada daya kita, yakni perasaan lezat, daya lezat, yaitu apa? Lezat terhadap makanan, terhadap nafsu-nafsu seksual, kemudian terhadap apa-apa yang berhubungan dengan keduanya, termasuk uang, termasuk makom, yakni posisi, jabatan, dan seterusnya. Nah, jadi keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, makan yang haram, minum yang haram, keinginan kepada uang, apakah itu haram, apakah itu halal, bukan urusan keinginan. Karena urusan keinginan adalah apa? Adalah ingin saja. Urusan perut, ingin makan. Itu saja. Urusan perut, ingin uang. Itu saja. Karena uang berhubungan dengan perut. Membuat yang jauh, kelezatan. Itu saja keinginan. Dan itu semua pasti punya. Siapa yang tidak ingin makan di waktu berpuasa? Jadi, ingin makan. Perasaan ingin. Siapa yang tidak punya? Bohong kalau orang mengatakan, saya tidak mau makan. Saya tidak ingin makan. Bohong. Tidak mau makan, benar. Tapi tidak ingin makan, salah. Yani perasaannya, daya syahwatnya, daya makannya, daya nafsu makannya, tidak mungkin tidak ingin makan. Nah, jadi jangan katakan bahwa kalau saya ingin korupsi, kalau saya ingin makan yang haram segala macam,
dan seterusnya ingin minum yang haram, dan seterusnya saya lakukan karena saya tidak mau munafik. Jangan katakan demikian para pemirsa. Karena perasaan ingin terhadap kelezatan itu semua punya. Dan itu tidak dikategorikan sebagai nifaq. Nifaq jadi manakala melanggar. Nah, oleh karena itu, keinginan mesti dibagi kepada 4 daya yang kita punya. Keinginan yang ada pada daya emosi, keinginan yang ada pada daya syahwat, keinginan yang ada pada daya angan-angan, dan keinginan yang ada pada daya akal. Jadi kalau kita ingin uang yang haram, syahwat kita ingin kepada hal tersebut, kemudian akal kita tidak mau, kita tidak akan dikatakan munafik manakala menanti uang haram tersebut, manakala menolak uang haram tersebut. Nah, jadi keinginan itu tidak hanya dimiliki oleh daya emosi, daya angan-angan, dan daya syahwat, tapi juga dimiliki oleh daya akal. Oleh karena itu, para pemirsa, dalam menyuarakan syiar-syiar dan slogan-slogan, jangan sampai kita tertipu oleh slogan-slogan yang dihembuskan oleh musuh manusia, musuh terbesar manusia yang namanya iblis. Dan sudah tentu dengan antek-anteknya. Kenapa? Antek-anteknya juga bisa dari manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan-bisikan yang keliru dari jin dan manusia. Yang dari jin itulah yang disebut iblis. Kemudian iblis ini juga bisa disebut setan, karena setan itu yang merusak, yang mengganggu. Kemudian manusia ini juga disebut setan. Tapi tidak disebut iblis. Karena iblis nama bagi jin yang bermaksiat kepada Allah pada penciptaan di alam tersebut. Jadi manusia yang mengganggu, yang beri waswas, itu adalah antek-antek iblis. Dan mereka semuanya, iblis dan antek-anteknya ini disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, sebelum kita berdialog dengan Tuhan, dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah berdialog dengan Allah. Kita disuruh apa oleh Allah? Fasta'iz minasyaitonir rajim. Yani, melalui Rasulullah kita disuruh apa? Berlindung daripada kuasa syaitan. Dengan mengatakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari kuasa syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang berkutuk. Nah, oleh karena itu, ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, nah, kita akan mencoba untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam membuat slogan-slogan kehidupan yang sangat bermakna ini, kenapa saya katakan bermakna? Karena sangat pendek. Bayangkan kalau Nabi Nuh alaihissalam masa kenabiannya saja, masa dakwahnya saja itu 990 tahun. Belum lagi dengan umurnya. Umurnya beliau sendiri dari sejak kecil sampai diangkat menjadi nabi itu berapa tahun dengan ditambah masa kenabian. Masa kenabiannya saja 950 tahun. Nah, kita rata-ratanya nggak akan sampai kepada umur 100 tahun. Jadi sangat pendek. Pada masa yang sangat pendek ini, mestilah kita sangat ekstra untuk menjaga jangan sampai kita tertipu oleh iblis dan jangan sampai pula menjadi antek-antek atau tangan daripada iblis.
Jadi slogan-slogan saya tidak mau munafik, saya ambil saja. Nah itu justru itulah yang nifaq. Ketika ambil saja uang haram, itulah nifaq. Jadi para pemirsa sekarang sudah lebih memahami bahwa rasa ingin tidak mungkin dilepas. Dan ingin yang berusaha dengan perut, syahwat, dan segala yang berkisar di dalamnya, seperti uang, seperti baju, seperti mobil, dan seterusnya. Nah, ini semua berkisar antara perut dan syahwat dan emosi seksual. Nah, jadi kecenderungan yang ada pada syahwat ini, kecenderungan yang pada emosi, dan kecenderungan yang ada pada angan-angan, itu semuanya adalah merupakan kecenderungan fitrawi yang ada pada setiap orang. Nah, oleh karena itu keberadaannya bukan nifaq. Karena dia tugasnya hanya ingin saja, ingin makan, lapar, ingin makan. Akal yang menyuruh kita untuk apa? Untuk membedakan mana makanan haram, mana makanan halal. Mana nafsu seksual yang haram, mana yang halal. Mana angan-angan yang haram, mana angan-angan yang halal. Mana sangka-sangka yang haram, mana sangka-sangka yang halal. Begitu seterusnya. Oleh karena itu para pemirsa, mestilah kita menjaga diri kita dari segala macam tipuan-tipuan yang datang dari mana saja. Apakah dari dalam diri kita, jangan sampai lupa. Oleh karena itu para ulama ahli juga mengatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Yang kedua, musuh terbesarnya adalah iblis, karena bisikannya tidak ketahuan. Yang ketiga, yang agak ringan, adalah manusia sebagai tangan-tangan iblis. Kenapa? Karena dia lebih tentara kalau dia mempengaruhi kita. Tapi kalau iblis tidak tentara. Kenapa? Karena bisikan iblis tidak berupa bisikan. Tapi berupa apa? Berupa keinginan. Jadi kalau para pemirsa suatu saat naudzubillah ingin mencuri, itu bukan keinginan Anda. Atau setidaknya belum tentu keinginan Anda. Jadi kalau ada perasaan sesuatu ingin mencuri, maka itu seringkali bisikan iblis. Tapi karena jin ini lebih halus dari kita, bisikannya itu langsung di bantah kita. Jadi di angan-angan kita. Oleh karena itu, bisikan iblis terhadap mencuri itu rupanya, bentuknya yang datang di dalam jiwa kita bukan berupa bisikan. Misalnya mengatakan, ayo mencuri. Tidak. Tapi perasaan ingin mencuri. Perasaan ingin mencuri itulah sebenarnya bisikan iblis. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga dilindungi oleh Allah dari iblis. Begitu juga kami, semoga dilindungi oleh Allah dari iblis. Kenapa? Karena bisikan mereka tidak berupa bisikan, tapi berupa keinginan kita. Di sini susahnya. Oleh karena itu, seringkali kita merasa marah, kita merasa ingin mencuri dan seterusnya, padahal dan kita merasa sedih kadang-kadang, padahal itu bukan keinginan kita. Ada juga kemungkinan keinginan itu bisikan itu yang berupa keinginan kita. Yang kedua, memang keinginan natural kita, bukan keinginan asal. Jadi para pemirsa tidak perlu bersedih dengan adanya keinginan itu. Mengapa saya sudah mengatakan Quran sekian banyak, berdoa sekian banyak, tahajud, sudah tidak pernah meninggalkan sholat, kok masih ingin mencuri? Kok masih ingin menerima uang riba? Kok masih ingin menerima sogokan? Sekalipun saya tidak terima sogokan, sekalipun saya tidak terima uang riba, tapi mengapa di hatiku masih ada perasaan ingin menerima uang itu? Kadang-kadang mungkin kita sedih, mungkin kita merasa sangat rendah karena masih adanya keinginan tersebut. Para pemirsa yang budiman, keinginan itu tidak menjatuhkan Anda. Janganlah Anda bersedih karena keinginan itu. Karena ada dua kemungkinan. Pertama, keinginan itu adalah bisikan itu.
Jadi bukan Anda. Yang kedua, kalau bahagia, itu memang masih wajar. Kenapa? Karena yang tiga daya, yakni emosi, kelezatan dan angan-angan, keberadaannya hanya ingin mencapai apa yang dia perlukan. Jadi dia tidak bisa membedakan mana halal dan mana haram. Mana boleh, mana yang tidak boleh. Jadi keberadaannya sangat wajar, sangat natural, sangat fitrawi. Jadi kalau ingin misalnya mengambil uang riba, ingin mengambil uang sogokan, ingin mengambil uang curian dan seterusnya, korupsi dan seterusnya, itu keinginan fitrawi. Nah, disinilah peran daripada akal kita itu. Jadi akal yang melarang kekuatan syahwat, misalnya syahwat dalam hal ini syahwat, contohnya supaya tidak mengambil uang tersebut. Kalau emosi yang ingin mengumpat, ingin menjatuhkan dan seterusnya, akal menyuruh jangan lakukan hal itu. Misalnya. Jadi keberadaannya tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita jelek. Bukan berarti kita telah memiliki psikologi yang sakit. Nah, memang kalau misalnya diragu-ragukan, diwas-waskan, nah ini mungkin ada gejala. Contohnya, ketika ada uang haram, apapun bentuknya riba atau korupsi atau curian dan lain-lain, ketika rasa ingin, kan mesti wajar. Masih fitrawi, karena dia berusaha dengan perut. Bisa juga baju yang berusaha dengan kelezatan. Ada rasa ingin. Dan ingin ini wajar, bukan merupakan penyakit psikologi. Tapi kalau dipikir, misalnya keinginannya itu terus direnungkan, dipikirkan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Katakanlah dalam berperang dalam dirinya, akalnya melarang, syahwatnya menyuruh terus berperang sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Nah ini memang ada gejala penyakit psikologi. Walaupun belum jatuh ke dalam kehinaan, belum jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu selama masih belum berbuat dosa, sekalipun mungkin sudah berniat mengambil, masih belum ditulis. Tapi kalau perbuatan baik, Allah dengan pemurahnya menulis sekalipun masih dalam tingkatan niat. Nah, oleh karena itu para pemirsa, jangan merasa sakit dengan adanya keinginan yang tidak benar menurut akal, benar menurut syahwat, benar menurut angan-angan, benar menurut emosional. Nah, jangan merasa sakit, jangan merasa rendah diri, jangan merasa misalnya tidak diistijabahi oleh Allah doanya, jangan merasa bahwa ibadahnya tidak berpengaruh baik terhadap dirinya. Jangan sekali para pemirsa. Tapi sudah tentu keinginan tersebut harus dikendalikan oleh akal kita. Jangan sampai kita melakukannya. Atau juga jangan sampai dipikir sampai berhari-hari. Karena itu sudah mulai gejala. Jadi begitu tidak akan mengatakan tidak terlarang, terlarang saja. Jangan terus dipikir, terus sampai di rumah tidak bisa tidur, kepikiran karena tidak diambil tadi, misalnya. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, dengan penjelasan yang mendasar seperti ini, insya Allah para pemirsa akan semakin lebih tahu terhadap posisi kejiwaan masing-masing kita, posisi rohaniah kita, posisi daya-daya yang ada pada rohani, dan kita akan semakin tahu mana yang telah jatuh ke dalam kehinaan dan mana yang tidak jatuh, mana yang sudah sampai kepada sempurnaan atau mana yang masih di dalam menuju kesempurnaan. Oleh karena itu para pemirsa, anjuran dari kami adalah hendaknya kajian-kajian seperti ini diperhatikan dengan baik, ditulis poin-poinnya, kemudian direnungkan, kemudian diputuskan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga
kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sukses dalam kehidupan ini yang sangat pendek ini dan berjaya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.